فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, akramani wa akramakumullah. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya setelah kita selesai dari kajian kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, lanjutan dari kitab sebelumnya dengan materi yang sama, Manhaj Ma'alim Da'wati Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengkaji pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 22 bulan apa sekarang? Safar. Dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan dan taufiknya. Kita kembali mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita diberitakan tentang pengesaan Allah malam ini. Nam alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang mana tauhid adalah hak Allah terhadap hamba-hambanya. Sebuah judul buku yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu, para penganut sunnah dan tauhid. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullah alaih. Yang mana kalian dan bukan kecuali beliau adalah seorang mujaddid, alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, penyeru kepada tauhid. Tepatnya pada abad yang ke-11, yang nama beliau masih harum sampai saat kita kali ini. Sengaja kita memiliki kitab tauhid, memilih materi ini dikarenakan kita sepakat pada majelis kita di Masjid Jabal Rahmah ini, dua materi akan kita kaji, bainal maghrib wal isya, akidah atau tauhid serta manhaj. Setelah kita selesai dari satu kitab materi manhaj, kita masuk juga mengkaji tentang tauhid atau akidah. Dan pada dua kitab sebelumnya telah kita selesaikan dalam materi manhaj. Mari kita masuk pada materi tauhid. Barakallahu fiikum. Langsung kita mulai kata sang penulis Syekh Al-Imam
Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Setelah membuka dengan basmalah, bila masuk khutbatul hajah secara singkat dan ringkas. Namun sesuai dengan catatan kaki di bawah bahwasanya ini terdapat pada sebagian nuskho, tidak terdapat pada sebagian yang lainnya. Sebagian yang lain ada tambahan wa bihi asta'in wala haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya bahwasanya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sunnatul muallifin. Sunnah atau kebiasaan dan tradisi para penulis dalam menulis hal-hal yang mereka anggap penting, berupa risalah, surat menyurat. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Musa, maksudnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika dia mengirim surat kepada ratu dari kerajaan Sabah. Kata ratu pembesar dari kerajaan Sabah, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah surat dan dimulai dengan dari Sulaiman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hal ini pun merupakan tradisi dan kebiasaan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengirim surat ke beberapa pembesar dari penjuru dunia. Beliau mengirim surat kepada pembesar kerajaan Romawi yang dijuluki dengan Kaisar, kaitannya Herakl. Beliau mengirim surat kepada pembesar kerajaan Romawi dijuluki dengan Kisra. Dan juga beliau menulis surat kepada pembesar kerajaan Najasyi Habasyah, yang semuanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila adinir Rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain wa in abaita fa inna, dan seterusnya. Demikian juga para penulis dan khususnya kitab-kitab, mereka memulai dengan ini Bismillahirrahmanirrahim sebagai bab tabarruk. Kitab Tauhid ini merupakan judul dari buku ini, Kitab Tauhid, kitab yang mengkaji tentang tauhid. Dari awal buku ini sampai akhir yang kita dapati berkaitan dengan materi ini tidak keluar darinya tentang tauhid. Secara singkat dan ringkas kita akan mulai dulu menerangkan tentang apa itu tauhid, agar kita mengetahui bahwasanya yang kita kaji adalah materinya tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Nah, wahada artinya secara bahasa adalah menjadikan segala sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Nah, kita menjadikan sesuatu menjadi satu masuk dalam kata tauhid. Adapun secara syariat, barakallahu fikum, apa yang dimaksud dengan tauhid secara syariat yang berdasarkan kitab dan as-sunnah adalah ifradullah birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Insyaallah dimaksud semuanya. Tauhid secara syariat adalah tunggalkan Allah dalam rububiyah, pekerjaan Allah, uluhiyah, pekerjaan hamba dan ibadah, wal asma wa sifat, dan juga dalam mentunggalkan Allah dalam nama dan sifatnya. Jadi arti tauhid adalah mentunggalkan Allah dalam
meyakini bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta, tidak ada mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta dan tidak ada yang ikut mengatur alam semesta bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan bencana alam, musibah, malapetaka kecuali Allah. Ini artinya tauhid. Demikian juga kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada pemerintah. Kita tidak beribadah kepada orang tua kita. Seorang istri tidak beribadah kepada suaminya dan seterusnya. Akan dapat nanti tentang mana-mana ibadah secara terperinci bahwasanya bahkan taat kepada makhluk dalam hal menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala juga dianggap beribadah kepada mereka. Dari pengertian di depan tentang tauhid, kalau kita dengar pembagiannya menjadi 3 tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah tentang pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tauhid uluhiyah, pekerjaan hamba-hamba berupa ibadah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Namun dalam buku kitab tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Tamimi rahimahullah, meskipun mencakup 3 tauhid sekaligus, hanya saja lebih condong kepada tauhid uluhiyah. Kemudian beberapa bab terakhir dalam materi asma wa sifat. Nah, kenapa gerangan? Alasan dari beliau menulis buku ini di zaman beliau hidup, katanya pada abad ke-11 Hijriah, tahun ke-100, 6100-an sampai 1200-an, kaum muslimin tidak memiliki tentang tauhid rububiyah di zaman tersebut. Mereka meyakini bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta, Allah satu-satunya memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Namun ternyata mereka tergelincir dalam masalah tauhid uluhiyah. Dari sisi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih menganggap bahwasanya penghuni kuburan wali fulan bisa mendatangkan rezeki, bisa menolak bala. Nah, makanya beliau lebih condong mengisi kitab tauhid dengan tauhid ini karena penyelisihan dalam materi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati satu persatu dalam judul bab yang mendekati angka 100 judul babnya, atau sekitar 60-an bab. Dari hari ini sekitar 60-an bab akan kita kaji satu persatu dengan memohon pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab tauhid. Ini judul bab pertama, beliau akan ada beberapa ayat, beberapa hadis juga kita akan baca. Jadi akar tauhid secara bahasa siapa yang disebutkan Abu Abdillah menjadi satu. Abu Yahya tauhid secara syariat dan asma wa sifat. Nah, kata beliau pada judul bab pertama ini, wa qaulullahi ta'ala, perkataan Allah yang maha tinggi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat pertama. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kita akan baca dulu secara keseluruhan ayatnya, kemudian kita akan mengkaji satu persatu fawaid ayat, kemudian berkaitan dengan judul bab kitab tauhid. Ini ayat pertama. Ingat, ayat pertama adalah surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Yang kedua, wa qauluhu, perkataan Allah Ta'ala,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut. Ayat yang kedua. Pada surat An-Nahl ayat yang 76 kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Akan datang penjelasan tentang ayat ini setelah kita baca keseluruhan ayat. Kita lagi kata Allah pada ayat ini, sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Akhirnya dari umat seluruhnya Allah telah mengutus seorang rasul pada mereka. Agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari taghut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah pada surat Al-Isra, Rabb engkau telah memutuskan. Apa keputusan Allah? Berisikan beberapa keputusan. Paling pertama, Allah ta'budu illa iya. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Dia. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Keputusan yang kedua, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Hak Allah paling pertama. Hak yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diperinci oleh Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, seandainya yang kedapati keduanya atau salah satunya telah mencapai usia tua, fala taqul lahumu uff, janganlah mengatakan kepada dia uff. Ungkapan dalam bahasa kita adalah tidak mau. Tidak bertutur kata yang jelek dan buruk kepada mereka berdua, yakni kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka berdua. Namun wa qul lahumu qawlan karima, bertutur katalah kepada mereka berdua dengan tutur kata yang baik. Lanjut lagi. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, rendahkanlah sayap engkau ungkapan tentang merendah diri di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan jangan lupa juga untuk mengatakan berdoa kebaikan kepada mereka berdua. Wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ini ayat yang ketiga dalam kitab Tauhid pada bab pertama. Inti dari potongan ayat ini adalah pada keputusan pertama Allah tentang untuk tidak beribadah kecuali kepada Dia. An-Nahl. Yang ketiga Al-Isra. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Yang keempat. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Perkataan Allah pada surat An-Nisa ayat yang ke-36. Beribadahlah kepadanya dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun pada sebagian surah ada lanjutan dari ayat ini disebutkan tentang 10 hak asasi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum. Ada sudah 10 hak yang disebutkan, namun yang paling diutamakan adalah menyembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima. Kita akan selesaikan. Wa qauluhu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan perkataannya, ini perkataan Allah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تعقلون تذكرون تتقون. 4 ayat berturut-turut dari surat Al-An'am. Kita artikan merupakan surat yang keempat atau 6 surat yang ke-5 dari kitab Tauhid. Katakanlah jadi Muhammad SAW, ayat yang diturunkan kepada beliau, kemarilah, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ta'alau, kemarilah, aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Jadi perkara yang akan disebutkan dalam ayat ini adalah hal-hal yang diharamkan, yang terlarang, yang tidak boleh, sesuai dengan urutan penting dan yang paling penting. Paling pertama adalah janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Larangan syirik, terkandung perintah untuk tauhid. Yang paling pertama adalah tauhid. Wabil walidaini ihsana. Yang diharamkan juga adalah untuk tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua setelah hak Allah. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut kemiskinan. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan rezeki kepada kalian serta kepada mereka. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Ini dosa yang ketiga yang diharamkan oleh Rabb. Yang keempat, janganlah mendekati kekejian, maksiat, zina, dan tentang fawahish. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Haknya ada 3. Entah itu dia berzina, dirajam. Membunuh jiwa yang diharamkan, kisos. Kemudian dia murtad dari agama, juga dibunuh karena murtadnya. Yang demikian itulah dia yang Rabb kalian wasiatkan kepada kalian agar kalian memikirkannya. Dosa yang berikutnya, masih rentetan dosa-dosa penyelidikan dosa yang Allah haramkan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, tidak boleh makan harta anak yatim dengan tidak hak sampai dia mencapai usia balik. Kalau balik bukan yatim lagi namanya. Kalau sudah balik, berikan harta dia kepada dia. Wa'ful kail wal mizan bil qist. Tunaikanlah timbangan dan takaran dengan keadilan. Jangan curang ketika menakar, jangan curang ketika menimbang. Pastinya dalam perniagaan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak kami bebankan kepada satu jiwa kecuali semampunya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian bertutur kata maka berlaku adillah meskipun terhadap karib kerabat dekat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan janji kepada Allah tunaikanlah. Dzalika wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu yang Rabb kalian wasiatkan kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran padanya. Yang pertama tadi memikirkan, setelah itu bisa mengambil pelajaran. Yang berikutnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Dari apa yang telah disebutkan di depan itu adalah butir-butir tentang jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula, janganlah ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabilillah, saya kalian akan terpecah belah dari jalanku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi itulah yang Rabb kalian wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Agar bisa sampai pada tingkatan ketakwaan kali pertama memikirkan dulu. Setelah berpikir kemudian ambil pelajaran, barulah bisa sampai pada tingkatan ketakwaan. Dan 3 ayat secara berturut-turut. Ada tambahan dari ayat ini berupa asar yang indah dari Ibnu Mas'ud, ditambahkan kepada kita.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katakan, qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayatah. Kata Ibnu Mas'ud, yang penulis buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menanggapi tentang ayat yang di atas, barang siapa yang ingin mengambil, barang siapa yang ingin menengok kepada wasiat peninggalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang terdapat stempelnya di atas wasiat tersebut, artinya adalah wasiat yang resmi langsung dari beliau, bukan dikarang-karang. Wasiat yang memang resmi dari beliau, ada stempel milik beliau. Apa itu wasiat beliau? Makanya bacalah perkataan Allah yang tadi telah kita baca di atas. Nah, surat Al-An'am kita cari 3 atau 4 ayat secara berturut-turut. Jadi menurut Ibnu Mas'ud yang penulis belakang kepada kita bahwasanya surat Al-An'am dengan beberapa ayat padanya merupakan wasiat peninggalan. Artinya berwasiat kepada umat beliau seluruhnya untuk diambil, dipelajari, dibaca, diamalkan dan didakwakan. Oke, ini ayat yang kelima. Kemudian masih dari satu hadis kita baca, kita kembali satu persatu mengkaji isi dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Kata beliau berikutnya ke Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhai dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himarin. Dahulunya aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan keledai berdua. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Beliau katakan kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah dari hamba-hambanya serta apa hak hamba dari Allah? Apa hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya? Serta apa pula hak hamba yang dia bisa minta dari Allah? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz bin Jabal ketika belum memiliki ilmu akan hal tersebut, dengan begitu sopan dan santunnya dia menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kalau Nabi SAW memberikan pelajaran kepada dia dari ilmu yang dia belum memilikinya. Haqqullah 'ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah Allah yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hak Allah adalah diibadahi. Penuhi hak Allah dan jangan disekutui. Dan hak hamba dari Allah yang diminta dari Allah agar dia tidak menyiksa, ya Allah tidak menyiksa seseorang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika seseorang telah memenuhi hak Allah dengan beribadah dan tidak menyekutukannya, itu diminta hak tersebut dari Allah. Qultu ya Rasulullah fala ubashshirun nasa. Setelah pelajaran penting yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia ingin menyampaikan kepada orang lain. Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh aku memberikan kabar gembira ini kepada orang lain? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Jangan sampaikan hal ini kepada orang lain, niscaya mereka akan bergantung. Akan menjelaskan tentang suatu faktor ini pada 6 fawaid atau masail yang penulis belakang. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Nah, jadi akan kita baca berupa rentetan dalil-dalil pada bab pertama kitab Tauhid. Nah, sekitar 5 ayat serta 1 asar dan 1 hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita kembali ke depan. Subhanallah, kita dapati dari sang penulis, semoga Allah merahmatinya, susunan tertib ayat yang begitu indah. Kita bisa memetik pelajaran demi pelajaran dari susunan tertib yang indah ini. Kita akan mengupas dulu tentang keterkaitan antara ayat-ayat serta hadis dengan keterkaitan judul bab di depan kita Tauhid. Paling pertama dari ayat 56 surat Ad-Dariyat 6.
Berkaitan dengan kitab tauhid bahwasanya tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk tauhid. Setiap jin dan manusia harus tahu hal ini. Bahwasanya keberadaan kita di permukaan bumi tak lain dan tak bukan kecuali dengan tujuan ini, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk makan dan hidup, bukan untuk makan dan minum, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan tujuan itu. Nah, itu hanyalah berupa penunjang untuk bisa tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang barusan tadi kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari kaidah bahasa Arab datang dengan al-istithna yufidul hasad. Artinya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia tak lain dan tak bukan kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadikanlah seluruh hidup dan mati kita jangan pernah kosong dari unsur ibadah. Karena itu tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain. Kita hidup di permukaan bumi bukan untuk mengumpulkan harta, wailah harta yang kita tinggalkan ketika masuk ke alam kuburan. Bukan hanya untuk menggemukkan badan dengan makan dan minum, bukan untuk itu. Tujuan hidup kita adalah Allah telah menjelaskan kepada kita di sini untuk mentauhidkan Allah. Bukan seperti sebagian binatang kita ketahui bahwasanya sebenarnya mengatakan bahwasanya binatang atau taruhlah contoh kecil ayam yang sering kita lihat, sering kita saksikan. Ayam tujuannya adalah untuk makan, tujuan hidupnya adalah untuk makan dan untuk dimakan. Nah, ini tujuan hidup ayam. Sebagian orang mengistilahkan ayam hidupnya untuk tujuan hidupnya untuk makan dan untuk dimakan. Ketika dilepas dari kandang, dari pagi, siang, sore cari makan terus. Nah, setelah kenyang nanti giliran dia yang dimakan. Tapi bukan seperti itu tujuan hidup manusia, barakallahu fikum. Apa yang Allah Subhanahu tetapkan kepada kita di sini di Fidul Hasar bahwasanya tidak lain dan tidak bukan kecuali hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa kita pelajari dalam kitab tauhid adalah tujuan hidup kita. Barang siapa yang tidak mengkaji tauhid, dia tidak tahu arah hidup dia harus kemana. Maka kita lihat sebagian orang yang tidak mengetahui tentang arah hidup dia dari pagi sampai pagi lagi hanya kerja, hanya mengumpulkan duit. Kapan beribadah tidak ada. Nah, padahal orang-orang yang mengetahui tentang tujuan hidup dia dari pagi sampai dia tidur kembali, dia tahu dia bisa mencetak pahala sebanyak-banyaknya. Nah, karena dia tahu tujuan dia adalah ibadah. Bangun dari tidur dia membaca doa adalah ibadah. Setelah bangun dari tidur dia pergi menuju ke kamar mandi, masuk kamar mandi membaca doa adalah ibadah. Dalam kamar mandi meskipun dengan tujuan buang hajat, tapi dia tahu ada unsur-unsur ibadah di dalamnya. Bagaimana caranya membuang hajat, tidak menghadap arah kiblat. Nah, bersuci dengan tangan kiri, tidak menggunakan tangan kanan. Tidak boleh membawa ke dalam kamar mandi sesuatu yang terdapat zikrullah keluar kamar mandi. Nah, menuju ke salat tahajud. Setelah itu menuju ke masjid untuk salat subuh, pulang lagi. Ada zikir-zikir tertentu pada momen-momen tertentu. Intinya dia bisa mengetahui atau dia tahu tentang bagaimana caranya beribadah. Maka ada pepatah baik dalam pepatah Arab yang menerangkan tentang seseorang itu dia tahu tentang tujuan hidup dia atau tidak. Dalam pepatah tersebut berbunyi, adatul alim ibadah wa ibadatul jahil adah. Artinya adalah kebiasaan, cuma merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh orang mungkin. Kebiasaan orang yang berilmu adalah ibadah. Sedangkan ibadah orang yang jahil mungkin cuma kebiasaan. Nah, kita lagi. Adatul alim ibadah. Wa ibadatul jahil adah. Artinya apa? Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh seorang alim yang memiliki ilmu, tahu tujuan hidupnya, bisa jadi terdapat unsur ibadah di dalamnya. Namun orang jahil yang beribadah bisa jadi hanya berupa kebiasaan. Seperti seorang yang memiliki tujuan, mengetahui tentang tujuan hidup dia, orang alim, dia mengetahui hidup dia bahwasanya untuk beribadah. Dia melakukan hal-hal yang mungkin sekedar tradisi berupa makan dan minum. Makan tidak ada perintah untuk makan, tidak ada larangan untuk tidak makan. Tapi ketika dia makan dengan tujuan untuk menguatkan jasad dia agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makannya dia ini bernilai ibadah. Perhatikan.
Nah, itu orang jahil terkadang makan hanya membesarkan perutnya, menggemukkan badannya, cari yang enak di lisan, tapi nggak ada unsur niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat pahala. Demikian juga tidur. Seseorang, masing-masing antara kita tidur, seluruh manusia tidur, tapi perbedaan antara tidur orang alim dan tidur orang jahil. Tidur orang jahil aja menutup mata, mengerahkan badannya agar mengembalikan kekuatan. Tapi tujuan orang alim dia tidur agar mengumpulkan kekuatan, mungkin di akhir malam nanti dia bisa bangun untuk sholat tahajud. Tidurnya dia bernilai ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Orang jahil tidak tahu apa-apa. Nah, pada faktor yang kedua tadi kita sebutkan bahwasanya bahkan ibadahnya orang jahil adalah adat, cuma sekedar kebiasaan. Lihat orang sholat, dia ikut-ikutan sholat. Cuma ikut-ikutan, tidak dapat pahala. Orang lain puasa, dia pun sekedar ikut-ikutan puasa. Tidak dapat pahala, karena subhanallah, bukan meyakini itu adalah ibadah, tapi sekedar ikut-ikutan. Datang taklim, orang lain taklim, dia pun ikut taklim, ikutan ramen. Nah, barakallahu fikum, inilah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita pada ayat yang pertama, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua, ayat surat An-Nahl yang kata Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada masing-masing umat seorang rasul. Apa isi dari pesan dan kesan utusan tersebut? Sembahlah Allah dan menjauhi taghut. Pada ayat yang kedua berkaitan dengan kitab tauhid bahwa barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada seluruh umat bahwa inilah tujuan para rasul diutus. Allah datangkan dengan fi kulli ummati, setiap umat tanpa terkecuali di antara mereka, masing-masing umat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul. Apa tujuan rasul? Diutus kepada masing-masing umat tersebut untuk menerangkan bahwa tujuan hidup kalian adalah beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujahnya di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujahnya di permukaan bumi. Tak satu umat pun kecuali ada rasul di antara mereka. Dari ayat ini kita yakini demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa tujuan hidup kalian wahai umat manusia yang Allah sampaikan melalui lisan para nabi dan rasul, ini dia. Apa itu? Beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari taghut. Yang kita yakini bahwasanya tak satu umat pun kecuali telah datang kepada mereka keterangan dari Allah melalui lisan para rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini makna dari ayat yang kedua. Tafsir yang begitu indah. Tafsir yang begitu indah. Yang mengikuti ajakan para rasul dialah yang masuk surga. Yang menyelisihi para rasul dialah masuk neraka. Al-Muhim, Allah telah sampaikan hujahnya ke permukaan bumi kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Ini yang kita yakini. Kalau ada di sana umat yang belum diutus para rasul kepada mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Namun dengan ayat ini Allah tetapkan bahwasanya seluruh umat datang dengan nakirah. Artinya adalah kata umum, seluruh umat tanpa terkecuali. Kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul yang dahulu ataupun yang sekarang. Yang ketiga, ayat dari surat Al-Isra yang datang dengan lafaz wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah katanya Rabb kalian telah putuskan bahwasanya alla ta'budu illa iya, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Dia. Qada dan sebagai tafsir datang dengan lafaz amara atau aujaba. Artinya adalah Allah telah perintahkan serta Allah telah wajibkan. Di antara hal-hal yang Allah wajibkan disebutkan sekitar pada rentetan beberapa ayat ke depan ada sekitar 10 perintah dari Allah. Namun perintah yang paling pertama dan utama Allah kedepankan adalah untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu Allah lanjut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu lagi Allah katakan bahwa tidak boleh untuk membunuh jiwa yang haram, untuk dibunuh. Namun begitu banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah prioritaskan. Apa perintah paling pertama kali? Tauhid. Ini makna dari ayat yang ketiga. Begitu banyak perintah dari Allah Subhanahu, perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk jihad, perintah untuk berhaji, perintah untuk
memerangi orang kafir. Begitu banyak perintah, namun yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah pada urutan pertama perintahnya untuk beribadah kepada Allah. Ini dulu. Sebelum kita memenuhi hak-hak orang lain, sebelum kita penuhi berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintah, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang bapak terhadap anak, suami terhadap istri. Ini dulu paling pertama, karena ini adalah hal yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian ke pihak-pihak yang lainnya. Sama halnya dengan ayat yang keempat pada surat An-Nisa, karena di sini juga menyebutkan tentang 10 hak asasi. 10 hak asasi. Kalau kita urutkan secara berurutan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Nah, wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Setelah Allah, kemudian pada urutan kedua berbakti kepada orang tua. Wa bil qurba wal yatama wal masakin, kemudian penuhi juga hak-hak karib kerabat, anak yatim, tetangga, dan seterusnya. Nah, ada sekitar 10 hak asasi yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, namun paling utama dan pertama adalah beribadah kepada Allah. Ini dulu. Yang pada kalau itu sebagian orang dari bangsa barat menggembar-gemborkan tentang hak asasi. Makanya mereka buat institusi tersendiri. 6. Hak asasi manusia, hak asasi binatang, hak asasi lingkungan hidup. Wallahi mereka tidak bisa memenuhi seluruh hak-hak tersebut ketika mereka menyepelekan hak paling pertama dan utama, hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa. Orang-orang yang tahu tentang hak manusia, orang-orang yang tahu tentang hak binatang, orang-orang yang tahu tentang hak lingkungan hidup adalah orang yang paling pertama memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang, berbuat baik juga kepada lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi ketika orang melalaikan hak paling pertama, jangan percaya ketika mereka mengatakan bahwasanya ayo, kita hidupkan hak asasi manusia. Karena mereka orang yang paling pertama bahkan melanggar hak asasi tersebut. Mereka tidak tahu tentang bagaimana cara menghormati perempuan, bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Karena mereka tidak tahu hak Allah Subhanahu paling pertama. Jadi 10 hak yang Allah Subhanahu sebutkan dalam surat An-Nisa, Allah kedepankan hak Allah Subhanahu wa taala, setelah itu berurutan hak-hak yang lainnya. Orang tua, tetangga, kaum muslimin, karib kerabat, tamu, dan seterusnya. Ini fawaid dari ayat yang keempat, kemudian ke ayat yang kelima. Kemudian ayat yang kelima, tepatnya pada ayat sekitar 3 atau 4 ayat dari surat Al-An'am, atau 3 ayat dari surat Al-An'am. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, karena ada perintah dari Allah, keputusan dari Allah, kewajiban dari Allah, jangan lupa bahwasanya hal ini juga didakwahkan. Tauhid bukan cuma untuk pribadi diri kita setelah kita mengetahui, bahkan ajak orang lain juga untuk mentauhidkan Allah. Dengan perkataan, "Qul wahai Muhammad, katakanlah, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Dakwakan kepada orang lain, ayo mari aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan. Yang Allah haramkan syirik, yang Allah haramkan berdurhaka kepada kedua orang tua, yang Allah haramkan untuk membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi ketika kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kewajiban untuk mendakwakan orang lain tentang tauhid. Ini fawaid dari ayat yang ke-5. Dengan perkataan, wahai Muhammad katakan, ta'ala, kemarilah aku dakwakan kepada kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita dakwahi paling pertama orang-orang di sekitaran kita. Kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita pun memiliki kewajiban untuk mentauhidkan Allah dan ajarkan kepada istri kita paling pertama. Orang yang tinggal satu rumah, satu atap dengan kita, mungkin tidur satu kasur dan satu bantal dengan kita, makan satu piring dengan kita. Ini istri kita, anak kita, orang tua kita. Dan setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban untuk mendakwakan tauhid kepada orang lain. Paling pertama adalah orang-orang dekat kita. Dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada tempelnya, artinya dia adalah perintah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mendakwakan tauhid tersebut. Setelah dia mengetahui tentang tauhid, dia memiliki kewajiban untuk mendakwakan tauhid tersebut. Jadi bukan untuk diri pribadi. Kemudian yang setelah 5 ayat penutup dengan 1 hadis, barakallahu fikum, keterkaitan dengan kitab tauhid, perhatikan baik-baik. Begitu banyak hak yang ada di sekitaran kita,
Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li badanika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan, wa li zawjika 'alaika haqqan, fa'ti kulli haqqin haqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan engkau memiliki hak, keluarga engkau memiliki hak, istri engkau memiliki hak, masing-masing orang-orang di sekitar kita memiliki hak. Orang tua kita melihat untuk berbakti kepadanya. Tetangga kita memiliki hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Istri dan anak kita memiliki hak untuk diberikan nafkah dan rezeki. Tamu memiliki hak dari kita untuk kita hormati dan muliakan, dijamu, perjamuan tamu. Namun begitu banyak hak di sekitaran kita. Jangan lupa bahwasanya hak yang paling pertama untuk kita penuhi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Nah, jangan mengaku kalau kita telah memenuhi hak tetangga, hak tamu, hak orang tua, tapi ternyata hak Allah yang paling utama kita sepelekan. Ini orang yang tidak mengetahui tentang hak. Nah, karena begitu banyak hak yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri punya hak. Kalau kita lapar, kita kasih makan. Kalau kita ngantuk, kita pergi tidur. Namun hak yang paling pertama adalah dipenuhi hendaknya hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Yakni ibadah. Kesimpulan dari bab ini barakallahu fikum bahwasanya kitab tauhid yang beliau rentetkan kepada kita seluruhnya, tauhid artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenis ibadah akan dapat seperti terperinci satu demi satu pada bab-bab yang berikutnya. Nah, ini permulaan dari bab ini. Kita telah membaca 5 ayat sekaligus dengan satu hadis. Insyaallah pada masail-masail kita akan petik pelajaran dalam masail beliau yang beliau bawakan. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.